padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin 12 Agustus 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Doa kita bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kita memulai doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, mesra cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, buka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Cinta yang laksana api, kobarkanlah semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa angku hati dengki. Sang penghibur rumah tangga, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasulmu, lepaskan lidah yang keluh supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu
untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil yang barusan kita dengar mengisahkan tentang anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus Putra Allah diserahkan ke dalam tangan manusia, sementara Bapaknya mengutusnya untuk menyelamatkan manusia. Di sana dikatakan bahwa Ia akan diserahkan lalu dibunuh, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Yesus menerima dan menjalani semuanya dengan rela sebagai wujud ketaatannya yang sempurna kepada Bapaknya. Ketaatan Yesus dalam menerima penderitaan sampai pada kematiannya merupakan pelaksanaan misi Bapaknya, yakni penyelamatan umat manusia. Namun hal ini disayangkan bahwa tampaknya belum semua orang mengerti tentang hal ini. Terlebih kepada para muridnya, ketika mereka mendengar hal itu, mereka merasa sangat sedih. Namun di sini, secara pribadi, saya mengerti bahwa para murid itu menggambarkan, menunjukkan kemanusiaan kita, bahwa sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang merasa dekat, merasa sayang terhadap seseorang, ketika mendengar berita seperti itu, ia pasti merasa sedih. Namun kesedihan mereka menunjukkan bahwa mereka belum mengerti apa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kita
kita bisa menduga kenapa para murid itu merasa sedih seperti yang telah saya katakan. Mereka ingin merasakan kenyamanan yang tak terputus bersama guru mereka, bersama orang yang mereka sayangi. Kenyamanan itulah yang membuat para murid merasa sedih apabila Yesus mengalami penderitaan dan akan meninggalkan mereka. Sebagaimana lazimnya sebagai seorang manusia, ketika kita sudah merasa nyaman dengan orang lain, walaupun pertemuan begitu singkat atau terlebih dalam hidup berkeluarga sudah bertahun-tahun, ketika suami atau istri pergi jauh beberapa hari atau untuk berapa lama, tentunya mereka akan merasa sedih. Itulah perasaan para muridnya. Namun di sini dikatakan bahwa perasaan para murid itu mereka merasa sedih karena mereka sudah merasa nyaman, tetapi mereka tidak mengerti. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kenyataan kehidupan kita setiap hari ada kecenderungan bahwa mengikuti Yesus dengan semangat dan gembira seringkali hanya dirasakan pada saat kehidupan terasa enak, terasa nyaman, dan tanpa tantangan. Namun ketika ditantang, merasa tidak nyaman, kita secara manusia merasa ditantang, merasa sulit. Tetapi bahwa itu adalah titik di mana iman kita diuji, titik di mana kesetiaan kita diuji, ketaatan kita diuji. Perjuangan yang berat dan menuntut korban, kalau kita hindari atau menolaknya, itu menunjukkan bahwa iman kita belum sampai pada titik di mana kita harus merasa bahwa ini iman saya, ini titik di mana saya harus merasa bahwa hidup itu tidak hanya selalu yang baik-baik, atau ketika kita merasa nyaman dengan orang, kita tidak selalu bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, itu adalah gambaran dari para murid yang menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah hal biasa, hal lazim sebagai manusia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bersemangat mengikuti Yesus pada saat hidup dalam suasana yang nyaman, enak, dan tidak ada hambatan atau tantangan? Tentu saja tidak. Kita ingin mengikuti Yesus dengan baik dalam suka maupun dalam duka, yang menuntut pengorbanan. Apapun situasi, kita mesti menyadari bahwa disitulah titik iman kita diuji, ketaatan kita diuji, dan kesetiaan kita diuji sebagaimana seorang Katolik, terlebih dalam hidup berkeluarga. Bahkan kita harus merasa senang apabila kita mengalami pengalaman seperti itu, ditantang, iman kita diuji. Mari Bapak, Ibu, sahabat, kita mengalami pengalaman seperti itu, ditantang, iman kita diuji. Mari Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk tetap bertahan dalam situasi hidup apapun itu, karena disitulah iman kita, kesetiaan kita diuji. Semoga dengan bacaan hari ini memberikan inspirasi bagi kita dalam menjalani hidup kita. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Dari istimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga
Sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah
Yesus Kristus, anak